dan juga dilipat pahalanya oleh Allah SWT. Saudara sekalian, kita akan masuk materi kepada mengapa menjadi pengusaha. Ya. Ini ada 4 subseksinya ya. Pertama ada alasan menjadi pengusaha. Kemudian juga nanti ada kemerdekaan menjadi pengusaha, dan yang ketiga ada manfaat menjadi pengusaha, dan yang keempat adalah alasan untuk mengapa menjadi penting untuk menjadi orang yang cerdas. Dan saya berharap saudara semua sudah melihat dan memperhatikan video-video yang saya kirimkan, karena banyak di antara kalian di kelas-kelas kalian ternyata tidak melihat video saya, ya, tidak memperhatikan video saya, tidak mencatatnya, hanya lihat sekedar saja. Kalau sudah sekedar, maka kalian akan menjadi pengusaha sekedar saja, akan mendapat nilai juga sekedar saja. Nah, itu saja ya. Itu kalau kalian serius ya, insya Allah semuanya akan bisa didapat ya. Oke. Yang pertama adalah 9 alasan mengapa harus menjadi pengusaha. Ya, ini kelas 4A ya. 4B, Pak. 4B ya. 4B ya. Sebentar, saya mencari absennya. Empat B. Oke. 4B. Saudara sekalian, untuk melakukan sesuatu tentu saudara harus ada yang namanya alasan. Kenapa saudara masuk IAIN? Kenapa saudara masuk IAIN? Kenapa saudara milih Islam? Ya, nah, itu kenapa itu harus dijawab semua. Dan inilah alasannya gitu loh ya. Nah, di sini alasan karena menjadi pengusaha. Oke, yang pertama adalah 9 alasan menjadi pengusaha. Ya, pertama adalah terpaksa. Ya, oke. Di antara kalian ada yang namanya. Waalaikumsalam Pak. Hadir Pak. Hadir. Oke, so Rosid. Kamu rasa nggak kira-kira kenapa menjadi pengusaha itu karena terpaksa? Menurut kamu dan menurut yang gambaran yang saya berikan di dalam materi saya. Pak, saya coba jawab ya Pak. Ya. Jadi banyak dari kami terutama itu terpaksa menjadi pengusaha. Kadang memang keadaan yang menuntut seperti itu Pak. Misalnya kami itu gagal kan, misalnya ngelamar kerja, nggak dapat nih. Terus karena putus asa gitu kan, tapi pemasukan harus tetap ada. Ujung-ujungnya jadi coba-cobalah jual ini gitu kan Pak. Ya, jadi coba membangun usaha sendiri gitu. Oke. Atau sudah lama menganggur. Nah, itu menurut kamu. Sekarang yang dalam penjelasan saya dalam video materi gimana, Rosid? Dalam ada kamu baca penjelasan, ada kamu perhatikan enggak? Ada Pak, ada ngeringkas juga. Nah, gimana? Dalam penjelasan Bapak itu kan terpaksa dalam artian terpaksa karena gagal lolos selesai jadi karyawan begitu Pak. Bukan selesai, seleksi. Oh, seleksi. Nah. Salah Pak, tulisannya karena ini di PDF kan, jadi kurang jelas. Yalah, oke, Rosid, bagus juga, ya. Nah, ya Pak. Saya terima penjelasannya. Berarti kamu sudah melihat dan perhatikan beri catatan ya, terpaksa karena mau jadi karyawan tak bisa, jadi terpaksalah jadi pengusaha ya. Seperti contoh saya di situ ada Jankom ya. Jankom itu pendiri WhatsApp. Dia gagal menjadi karyawan Facebook. Akhirnya dia bikin WhatsApp yang nilainya justru menyaingi Facebook. Akhirnya dibeli oleh Facebook. Ada juga Jack Ma ya, dari 24 orang yang melamar ke KFC di Cina saat itu 23 orang diterima, hanya dia sendiri yang tidak diterima. Akhirnya dibikin Alibaba menjadi raksasa ya sekarang ini ya. Oke, makasih Rosid. Kemudian
Cita-cita. Ada Agustina? Assalamualaikum Ya, Agustina. Pak. Nah, Ya, gimana? Pak. Karena cita-cita. Kamu perhatikan enggak apa yang saya di materi saya? Perhatikan, Pak. Ini Gimana itu? kayak contohnya kayak diri saya, Pak, sendiri. Saya ngambil contoh dari diri saya. Kayak cita-cita nih, Pak. Saya tuh cita-cita jadi pengusaha. Saya sekarang nih itu jadi berjualan. Kayak jualan pangsit, Pak. Pangsit balado. Habis itu saya pasarkan ke toko-toko, Pak. Untungnya saya olah lagi, Pak. Olah lagi, beli bahan-bahan tersebut. Habis itu dijual lagi, Pak. Oke, bagus ya. Berarti kamu memang udah punya cita-cita menjadi pengusaha. Nah, di sini kok itu penjelasan kamu. Kok dari video saya gimana penjelasannya? Karena cita-citanya. Kamu lihat nggak video saya? Lihat, Pak, sedikit ya ngerangkumnya, Pak. Nah, itulah dia. Ya, kalau materi saya itu harusnya kamu lihat semua. Ya, Pak. Ya, Agustina ya. Nah, ya ini jadi catatan saya nih gitu loh. Ya. Nah, catatan saya bahwa kamu tuh tidak melihat video saya, tidak melihat materi saya. Gimana kalau bisa kuliah kalau misalnya materinya tidak kamu ini perhatikan ya. Oke, Andi ada Andi Muhammad Saifullah. Hadir, Pak. Hadir. Nah, potensi diri gimana potensi diri? Menurut apa yang penjelasan saya di video saya. Bisa enggak? Kamu lihat kalau enggak lihat, kamu ngomong aja enggak gitu loh. Jadi saya udah usah lama-lama dengan kamu. Menurut di penjelasan Bapak, kalau potensi diri itu yang berasal dari diri sendiri atau secara alami sebagai wirausaha. Nah, jadi gimana? Kamu lihat video saya enggak? Ada, Pak. Nah, kok jauh penjelasan kamu? Ya, Pak. Ya, kalau enggak lihat aja atau lihat sedikit kan sekedar aja. Makanya saya bilang tadi kok asal-asal maka nanti kawannya pun asal-asal saja, jadi pengusaha pun asal-asal saja gitu loh. Ya, nilai pun asal-asal. Hobi Asri. Ya, udah sorry. Ari Hadi Kusmawan ada? Assalamualaikum Ari Hadi. Enggak ada kali, Pak. Enggak ada, Pak. Enggak ada, Pak. Enggak ada ya. Abdur Rosid, Pak. Masuk mungkin. Udah. Asri Marisa. Udah Asri Marisa. Belum masuk juga. Oke. Sekarang saya minta Bahaudin Yahya. Belum ada juga kayaknya, Pak. Oh, udah ada. Masih tidur kayaknya ini ya. Abdur Rosid tadi udah belum, Pak? Belum ya? Sudah, Abdul Rosid sudah. Udah. Udah, Pak. Pertama, Dinda Pak. Putri. Andi. Oh ya. Dinda Putri. Saya, Pak. Nah, gimana Dinda Putri? Yang hobi, Pak. Ya. Menurut penjelasan saya gimana tuh yang hobi? Hobi dari penjelasan Bapak tuh kesenangan yang bisa suatu modal awal untuk menjadi pengusaha. Bukan sekedar cuman hobi, tapi dia menghasilkan itu tuh bukan untuk tujuannya tuh bukan untuk usaha, tapi menyenangkan dirinya karena itu hobi dia. Tanpa dia sadari itu jadi usaha dia. Kalau menurut saya kayak gini, Pak. Kita nih misalnya punya hobi misalnya hobinya ngerajut. Setiap kita melakukan hobi itu kan berarti sesuatu yang kita senangi. Jadi tanpa kita sadar tuh hasil rajutan kita tuh bisa kita jual. Dan itu bisa jadi usaha. Oke, dalam contoh saya itu kan bercocok tanam ya.
Nah, bisa Iya, bisa sama. menghasilkan jual bibit kah atau jual apa gitu ya. Ya. Nah, oke, bagus. Si ya Dinda ya. Oke, Eli Mustamirah. Iya, Pak. Sorry. Nah, Eli gimana Mustamir, Pak. supaya ingin nampak hebat dan keren? Nah, menurut penjelasan dari Bapak nih, Ya. alasan untuk menjadi pengusaha juga seperti sebuah keinginan agar tampak keren dan hebat. Dari alasan tersebut, kita mempunyai satu keinginan yang besar bahwa memang kita ingin menampilkan atau dilihat oleh orang-orang itu sebagai orang keren dan hebat. Seperti halnya pengusaha yang menggunakan mobil-mobil atau kendaraan yang mewah gitu. Seperti contoh Bapak gitu, Pak. Oke. Nah, kamu ingin nampak hebat dan keren enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Pengen lah, Pak. Nah, jadi kamu harus jadi apa kalau ingin nampak hebat dan keren? Pengusaha, Pak. Pengusaha. Kamu mau jadi punya suami pengusaha enggak? Tergantung jodohnya loh, Pak. Pengen lah, Pak. Oh, pengen. Nah, itu Abdul Rosid tuh mau jadi pengusaha tuh. Terus Pak. Ya, oke lanjut. Kasih, Pak. Ya, sama-sama Eli ya. Bagus ya Eli, berarti kamu memperhatikan video saya, mencatat ya. Fadila Waladis. Nah ini. Fadila. Assalamualaikum Fadila. Ya. Oke, Vika Yulianti. Ya, Pak. Ya, gimana kalau tentang menjadi pengusaha itu karena ingin kaya? Jadi menurut yang ada di video Bapak, ketika menjadi kaya raya, kita mungkin bisa membeli apapun yang kita inginkan dan melakukan apapun yang kita mau. Ya, jadi kamu ingin kaya enggak? Ingin, Pak. Kamu ingin kaya atau ingin kaya raya? Ingin kaya raya juga, Pak. Oh. Oke. Kaya salahnya adalah untuk menjadi pengusaha, yang baik ya. Oke. Iya, Pak. Kemudian lanjut dengan Hamim. Ada Hamim? Ada Pak. Ya. Nah, Hamim. Karena terlalu menjadi rawan Pak. Sehingga inginkan untuk menjadi pengusaha Pak. kamu jadi karyawan. Oh, Pak. Dia namanya apa yang membuat kamu jenuh? Misalnya di penjelasan saya apa itu kira-kira, Hamim? Jadi rawan Pak. Jadi Saya satu ya kan? Nah, kamu lihat nggak video saya, Hamim? lihat Pak. Nah, kok agak kamu nih ya? Oke, lanjut Humairatun Hasanah. Ya, Pak. Nah, gimana? Ingin keliling dunia. Nah, Dengan mempunyai keinginan ingin keliling dunia juga merupakan salah satu alasan kita menjadi pengusaha. Dikarenakan saat kita ingin keliling dunia itu membutuhkan suatu modal yang kuat untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan. Jadi disitulah bisa timbul suatu keinginan ingin menjadi pengusaha, Pak. Oke, bagus ya. Nah, karena kalau ingin keliling dunia itu kan bisa lewat seni, bisa olahraga, prestasi, bisa juga dengan jadi pengusaha, ya. Pak. Nah, kamu ingin keliling dunia kah? Iya, Pak. Kamu ingin keliling dunia atau ingin pusing 7 keliling? Keliling dunia, Pak. Sama-sama keliling kan? Oke, saya lanjut dengan Laila Syafira. Ya, Kak, hadir.
Hadir. Ingin masuk surga. Gimana hubungan antara pengusaha dengan masuk surga nih? Yang saya ketahui dalam video Bapak itu menjadi pengusaha akan mempunyai hasil yang mungkin lebih memuaskan atau lebih banyak daripada karyawan. Nah, dari situlah kita bisa berbagi ke sesama atau ke orang yang tidak mampu untuk berbagi sedekah. Jadi, dalam penghasilan kita dari usaha kita sendiri bukan hanya bermanfaat untuk kita, tapi juga bermanfaat untuk orang lain yang memang betul-betul membutuhkan. Oke, contoh saya apa di situ? Contohnya apa? Saya ada nyebut nama orang di situ. Siapa yang saya sebut? Seperti Baru nengok-nengok kah kamu nih? seperti contohnya itu kayak seperti Nabi Muhammad, Pak. Nah, ya Muhammad bin Affan ya, sedekahnya banyak, dia kaya raya ya. Nah, ini jalan masuk surga. Lela ingin masuk surga nak? Ingin lah, Pak. Nah, jadi kamu kalau ingin masuk surga, salah satu jalannya jadi apa? Pak. Salah satu jalan masuk surga jadi apa kalau gitu kamu? Hah? Sedekah. Sedekah banyak-banyak, Pak. Berarti jadi pengusaha gitu loh ya? Iya, Pak. Ya. Usaha. Lela jadi pengusaha, cari suami pengusaha juga gitu loh Lela ya. Amin. Oh, calon suami kamu namanya Amin kah? Bukan, Pak. Oh, bukan. Mengaminkan ucapan Bapak. Oh, saya kira Amin calon kamu tuh. Enggak apa-apa juga sih, kan bagus namanya Amin ya. Saya punya mahasiswa namanya Amin tuh orangnya baik, sukses lagi gitu ya. Belum tampak calonnya. Pak Iman juga gitu orangnya ya. Nah, ya sama ya. Oke, lanjut. Pak Iman. Kita bicara tentang kemerdekaan menjadi pengusaha. Ternyata jadi pengusaha itu merdeka. Kalau orang sama bilang merdeke. Nah, ya. Oke. Lutfi Rizwan. Ada Lutfi Rizwan? Ada, Pak. Oke, Lutfi. Waalaikumsalam. Merdeka pekerjaan itu maksudnya apa? Merdeka pekerjaan? Merdeka pekerjaan. Maksudnya kamu boleh video saya enggak? Kalau enggak lihat udah bilang ya. Jadi penjelasan kamu jauh-jauh. Enggak habis, Pak, soalnya Pak lihat dari kemarin tuh, Pak. Habis kota kemarin. Pak. Iya. Kamu mau lihat video saya kalau gitu? Nanti kapan? Nanti sore, Pak. Sambil nunggu buka puasa nanti. Nah, ya, jangan kamu lihat. Ini janji kamu loh. Allah saksinya. Iya, siap, Pak. Enggak boleh bohong, Pak. Mau puasa. Siap, Pak. Kalau kau bohong berarti batal puasa kamu tuh. Iya, Pak. Ya. Nah. Oke. Tolong kemudian si Muhammad Iqbal Putra. Ada? Muhammad Iqbal Putra ada? Muhammad Rifki Sabardan ada? Rifki? Enggak ada. Ada. Enggak ada, Pak. Nabila Fauziah ada? Ada, Pak. Nah, Nabila, merdeka waktu apa tuh? Apa maksudnya? Kalau merdeka waktu tuh pengusaha tuh bebas memilih waktu dan dapat menentukan waktu jam operasional kerjanya. Soalnya dia yang punya usaha. Jadi dia bebas kapanpun. Nah, macam mana pun waktunya bebas. Ya, oke, bagus.
Jadi, oke, penjelasan saya apa tuh di situ? Kira-kira? Nabila. Bebas memilih waktu, Pak. Dapat bebas memilih waktu jam operasional kerja. Oh, kayak orang nikah ya, bebas memilih waktu gitu ya? Ya, Kan makanya maksudnya tuh pengusaha tuh merdeka, pokoknya dia yang punya usaha, jadi dia waktunya tuh kapan pun bisa gitu, Pak. saya kira Nabila udah mengundang Jam saya. operasionalnya dia yang nentukan, pokoknya. Iya, saya kira Nabila udah mengundang saya dengan Pak Iman bebas memilih waktu. Ya, oke. Novela, ada Novela? Assalamualaikum Novela. Nurul Riyada? Novela ada itu Pak, di daftar Pak. Novela? Nggak tahu kemana dia nih. Ya Pak. Aduh. Ah, itu dia. Kamu kemana? Ke pasar kah? Enggak Pak, sinyalnya nge-lag Pak. Oh, lain kali kok kemana-mana buat sinyal ya? Enggak Pak, di rumah nih Pak. Oh, iyalah. Novela, bagaimana dengan merdeka penghasilan? Kalau merdeka penghasilan tuh kita merdeka dalam melakukan segala suatu hal pekerjaan. Penjelasan saya gimana, Novela? Kamu lihat video saya nggak? Lihat Pak. Kok jauh penjelasannya nih? Ya, Novela. Pengusaha yang punya kekayaan penghasilan besar tuh Pak, kita dapat lihat dari pendapatannya atau penghasilannya. Yalah, nah, nanti kamu perhatikan dulu penjelasan di video saya ya, Novela ya. Ya Pak. Nah ya, ini sepertinya kamu tidak tuntas nih video saya nih gitu loh. Ya, oke. Kemudian saya minta tolong Nurul Riyada. Ada? Assalamualaikum Nurul. Pak. Waalaikumsalam Pak. Nah, merdeka jaringan. Merdeka jaringan menurut video yang Bapak kirim, sebagai pengusaha kita memiliki kemerdekaan untuk membangun jaringan yang banyak dan luas. Kita harus mampu bergaul dan menjalin silaturahim dengan berbagai insan yang berasal dari latar belakang berbeda, seperti pekerjaan pendidikan, komunitas, dan serat sosial. Dengan bertemu banyak insan, kita punya kesempatan bertemu klien, pelanggan mitra bisnis, investor, dan insan berpengaruh lain yang dapat membantu mengembangkan usaha kita. Berbeda dengan karyawan yang mungkin jaringan silaturahimnya hanya terbatas untuk kepentingan perusahaan atau lembaga tempat dia bekerja. Dan mudah-mudahan kamu paham ya, paham dengan video itu ya, bukan cuma bisa. Insyaallah, Pak. Oke, Nurul Riyada mau jadi pengusaha enggak? Mau Pak. Nah, mau jadi pengusaha ya. Kamu suami pengusaha enggak? Oh lah Pak. Oh, itu ada tadi itu. Siapa? Abdul Rosid tuh mau jadi pengusaha tuh. Amin, Pak. Ya. Sid. Udah banyak tuh Sid mau cari pengusaha tuh Sid. Batasnya kan 4, Pak. Allahu Akbar, luar biasa kamu nih Sid ya. Memang enggak apa lah Sid. Kalau kamu kan pengusaha ganteng, alim, baik lagi kan, enggak apa-apa lah ya. Setuju enggak Nurul? Batasnya 4? Oh, tak usah 4 Pak, 1 ya. Jadi yang pertama dan terakhir ya Pak, usah jadi keempat tak enak. Ya, memang satu aja, satu di sana, satu di sini, satu di situ ya Rosid ya. Ya, oke. Ya lanjut dengan Ratu Dian Zanuba. Iya Pak. Nah, Ratu, gimana dengan merdeka kreativitas? Nah, yang merdeka kreativitas tuh
di situ di videonya dijelaskan bahwasanya ketika itu tuh kita bebas karena kita juga dituntut sama situasi dan keadaan kan. Jadi kita tuh harus mengembangkan kreativitas kita, dan di situ sebagai pengusaha kita harus punya kreativitas karena kita kan di situ kan satu-satunya. Ya. Itu Pak. Penjelasan saya gimana tuh, Ratu? Kamu lihat video saya enggak? Lihat Pak. Nah, gimana penjelasan saya tentang itu mereka kreativitas? Jaringannya agak susah Pak ya, jadi mungkin agak putus-putus suaranya. Nah, gimana dengan mereka kreativitas? Di penjelasan saya. Nah, merdeka kreativitas kan di situ. Penjelasan saya Iya, ya. Pak. Penjelasan di video saya. Nah, penjelasan yang di situ yang saya tulis nih Pak, bahwasanya di situ tuh yang merdeka kreativitas itu dia bebas, di mana dia bebas mau mengembangkan kreativitas dia kan, karena di situ dia juga bukan bawahan, dan juga dia dituntut oleh situasi sama kondisi yang membuat dia harus mengembangkan kreativitas itu. Oke, bagus Nurul, bagus si siapa namanya Ratu ya. Ratu mau jadi pengusaha enggak? Ratu Dian Zanuba mau jadi pengusaha enggak? Oh, kayaknya enggak mau jadi pengusaha kayaknya nih Ratu Dian nih. Jaringannya terganggu, Pak. Oh ya, yang ganggu siapa tuh? Rosid kayak ganggu tuh. Tadi kan dia bilang gitu, jaringannya agak jelek. Oh, itu Rosid tuh langsung ganggu, jaringan pun diganggu dengan dia ya. Ya. Oke. Rufida Milzia Khairani. Ada? Assalamualaikum Rufida. Nggak ada kayaknya, Pak. Siti Fauzia, ada? Ada, Pak. Nah, Siti Fauzia terakhir, merdeka tempat kerja. Apa Oke, maksudnya? udah. Jadi penjelasan dari video Bapak, merdeka tempat kerja yaitu jika bekerja sebagai karyawan, kita harus bersedia bekerja di tempat yang telah ditentukan dengan situasi dan kondisi sesuai kepentingan perusahaan. Namun, jika memilih sebagai pengusaha, kita merdeka untuk memilih dan menentukan tempat kerja sesuai kebutuhan dan keinginan di rumah sekalipun. Dengan kemajuan teknologi, berbagai aplikasi yang tersedia dapat dimanfaatkan. Jika kita ingin membuat kantor dan mengendalikan bisnis dari rumah kita, juga bisa. Mengadakan pertemuan dengan karyawan. Siti Fauzia. Ya, Pak. Siapa? Siti Fauzia ya. Nah, berarti kamu memperhatikan dan mencatat apa yang saya sampaikan. Dan mudah-mudahan kamu memahami ya, dan itu penting juga ya, memahami ya. Gimana? Tapi masalahnya kadang-kadang ada tidak mencatat, gimana mau paham? Orang mencatat aja belum tentu paham kadang-kadang kan. Nah, ya, Pak. Ya, jadi jangan mengenteng-entengkan materi-materi yang saya sampaikan ya. Oke. Iya, Pak. Kemudian manfaat ya, manfaat. Saya minta tolong topik, ada topik? Assalamualaikum topik. Nggak ada. Wildan. Ada, Pak. Topik ada, topik. Ada, Pak. Topik. Manfaatnya, jadi pengusaha itu bisa diwariskan. Maksudnya apa? Kalau kayak perkantoran itu kan tidak bisa diwariskan, Pak. Kalau pengusaha bisa diwariskan turun-temurun anak kita, Pak. Nah, penjelasan saya gimana, Wildan? Topik, kamu Pak. baca, topik, sorry. Kamu lihat video saya enggak, Pik? Lihat, Pak, tapi sekilas, Pak. Udah lama, soalnya paman meninggal, Pak. Ya, bisa enggak kamu nanti perhatikan video saya lagi? Insya Allah bisa, Pak. Ya, ya ini janji kamu nih. Janji enggak kamu nih? Ya, kalau enggak puasa kamu batal nih. Janji, Pak. Nanti kamu puasa kan? Puasa lah, Pak. Nah, nanti kalau enggak puasa Eli marah, ya? Aku, Pak. Ya, kalau Eli marah bahaya tuh, ya. Topik.
Ya, Pak. Oke, Wildan, ada Wildan? Ya, Pak. Wildan, nah, manfaatnya bisa membuka lapangan kerja. Gimana penjelasan saya tuh, Wildan? Kalau di penjelasan Bapak tuh, kalau misal kita menjadi pengusaha, kita bisa membuka lapangan kerja untuk para pengangguran yang sedang membutuhkan pekerjaan. Selain itu, manfaat dari pengusaha ini juga bisa membantu para pengangguran ini bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan pendidikannya terjamin dan kesehatannya. Oke, jadi kamu harus melihat lagi penjelasan saya ya, Wildan ya. Iya, Pak. Kemudian Yuda Ade Kurniawan, ada? Yuda nggak ada, Pak. Yuda nggak ada, ya. Kemudian Zakiyah Kurnia Putri, ada? Nggak ada juga, Pak Zakia, Pak. Dan juga Ainul Yakin, ada? Nggak ada juga. Nggak ada, Ya. Pak. Masih berapa menit, Pak Iman? 4 menit lagi, Pak. 4 menit. Dinda Putri ada? Nggak ada. Oke, baik sekalian. Akan tinggal 4 menit, kita tidak akan lanjut ke materi cerdas, tapi silakan melihat sendiri. Dan ternyata beberapa di antara kalian tidak melihat video saya atau melihat sekedarnya saja atau hanya sekilas-sekilas saja. Ya, sudah saya katakan bahwa kalau yang melihat sekilas-sekilas, sekedar saja, maka akan ilmunya pun sekedar-sekedar saja, sekilas-sekilas saja. Ya, jadi tolong jangan diulangi hingga minggu depan kita bisa lebih baik. Ya, nah ini dia. Inilah menjawab kenapa kita harus mengapa kita harus bisa menjadi pengusaha. Ya, terutama Rosid kalau ingin merealisasikan rencananya memang harus jadi pengusaha, Rosid ya. Siap, Pak. Siap. Nah ya, Rosid. Nah, yang lain pasti senyum tuh, kayaknya setuju tuh ya. Nah, ya. Eli setuju, Eli? Setuju lah, Pak. Kan teman, Pak. Teman sukses kan bagus. Bukan, dengar rencananya Rosid. Enggak, Pak. Enggak. Pak. Ya, belum tahu dia Rosid. Nanti kalau Rosid udah sukses, konglomerat, nanti lain ceritanya ya. Nah, pasti kayaknya lain tuh, Pak. senyumnya Vika nih setuju kayaknya nih ya. Pak. Ya? Enggak, Nah, Pak. setuju. Dengar rencana Rosid, setuju. Enggak, Pak. Oh, nanti kalau mau punya pasar pribadi, ya, nah, udah punya rumah di Mekah, rumah di Madinah, lain nanti. Nah, Rosid. Juga insya Allah di akhirat. Saya kembalikan waktu kepada Pak yang Baik rekan-rekan sekalian, demikian kuliah kita hari ini. Semoga bisa diaminkannya. Ya, demikian kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kami diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.